sebagai seorang suami, sebagai seorang lelaki, harga diri kita itu benar-benar sudah sangat dijatuhkan sekali. Jadi kalau Ya, Adinda. Salam. Ini wartawan udah rame, Adinda. Tengah aja bang, di tengah bang. Ah ya. Sapa dulu, Adinda. Sapa dulu. halo teman-teman semuanya. Halo. Ya, oke. Udah bang, di tengah aja. Adinda yang jelaskan dulu atau mereka bertanya dulu? Ya, Pablo yang jelaskan dulu. langsung aja apa yang mau saya jelasin aja dulu ya. Jelasin aja dulu. Jadi yang mau saya sampaikan terkait dengan pemberitaan yang sekarang lagi yang lagi viral ya, di mana di sana menyatakan Ray membuat akun YouTube, setiap hari membuat drama-drama di YouTube. Menurut saya udahlah, itu hal-hal yang nggak penting menurut saya, karena kalau menurut saya ya, kemarin kita baru dapat info dia membuat satu wawancara dengan salah seorang finalis di MasterChef ya, menunjukkan foto saya katanya dengan seorang perempuan. Itu kan salah satu cara membangun opini yang kurang baik menurut saya. Sementara saya itu meskipun dalam keadaan begini, saya itu masih ayah dari anaknya. Kenapa harus menjatuhkan saya sampai sedemikian rupa? Itu sih yang teman-teman perlu garis bawahi. Dan saya bukan tidak mau pulang gitu. Saya bukan tidak mau pulang ke rumah, karena posisinya sekarang lagi proses asimilasi, di mana saya tidak boleh keluar dari Jakarta Timur gitu. Itu sudah aturan yang baru gitu. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya harus ikuti aturan itu kan. Gitu. Oke. Yang lain, Adinda, masalah rencana atau mungkin sikap Ray yang tidak mau menurunkan YouTube channelnya, dia tetap bertahan dengan prinsipnya, kemudian dengan sikap Pablo yang mengatakan akan tetap menggugat cerai, atau ada perubahan atau seperti apa? Silakan, Dinda. Begini, saya pasti minta doa yang terbaik. Kalau untuk saat ini saya bulat untuk tetap menceraikan Ray Utami. Saya masih bulat untuk hal itu, karena sudah terlanjur kita sebagai seorang suami, sebagai seorang lelaki, harga diri kita itu benar-benar sudah sangat dijatuhkan sekali. Jadi kalau ada isu-isu yang katanya saya karena perempuan, ada wanita lain begitu, itu bohong semua, itu nggak benar. Nggak mungkin saya melakukan hal yang seburuk itu saat ini gitu ya. Apalagi saya di dalam penjara, gimana caranya boro-boro mikirin perempuan, mikirin kasus saja udah pusing sekali kan. Ya. Oke, silakan wartawan nanya nih. Bang Pablo, terkait video yang tadi viral itu, selain minta diturunin, mau dilaporkan atau gimana rencananya? Bagaimana? Yang kencang. Terkait tadi video, kan minta diturunin, langkah selanjutnya akan bikin laporan atau gimana? Gitu. Gini, kita belum tahu. Yang pasti kalau untuk yang video yang ada foto saya katanya sama perempuan lain yang dengan salah satu finalis di MasterChef itu, saya akan coba, ya paling nanti kita akan coba kirim somasi aja dulu, kita kasih ini, ya dia harus meminta maaf gitu, karena menurut saya itu adalah hal yang tidak wajar kalau itu dibuka-buka ke media begitu, apalagi dia menyebarkan foto saya kan. Ya, masuk unsur ujaran kebenciannya masuk itu, Adinda. Iya, karena dia seolah-olah membuat satu opini dalam keadaan kisru rumah tangga saya dengan Ray Utami. Dia sengaja membuat keadaan bahwa benar nih Pablo selingkuh nih, ada orang ketiga nih. Itu kan hal yang menurut saya dan menurut pakar hukum lainnya juga akan sependapat mungkin ya, bahwa itu adalah termasuk ujaran kebencian gitu.
Ya. Oke, silakan yang lain. Pablo, kemarin Ray beberapa kali juga ngomong di media bahwa dia nggak mau untuk diceraikan oleh Pablo, dan bahkan ya kalau Pablo ingin memadu saya silahkan. Itu pendapat Pablo sendiri seperti apa? Ini ya, saya dari awal sekali pada saat di call ke dia, saya bilang saya akan ceraikan kamu, dan dia jawabannya kepada saya ya sudah gitu, dia yang menantang gitu, bukan kitanya gitu ya. Itu yang pertama. Lalu dia sengaja membuat isu seolah-olah mau dia bersedia di poligami, di madu dan lain-lain. Ya itu juga menurut saya hal yang nggak penting. Dari mana dia tiba-tiba ngomong seperti itu? Nggak usah dialihkan kemana-mana. Fokusnya sekarang adalah dia istri yang durhaka. Udah itu aja. Dia melawan suaminya, dia tidak hormat terhadap suaminya. Udah sebatas itu. Nggak usah lagi dibawa-bawa ada perempuan lain, dibikin isu ini, isu itu kan hal yang tidak baik. Berarti perempuan yang datang katanya dekat dengan Pablo kemudian berkunjung ya lebih dari sekedar teman, itu nggak benar ya Pablo ya? Nggak benar. Itu ya gini ya, saya punya teman, namanya teman perempuan, dia pasti kita banyak ya, tapi bukan berarti kita pun punya hubungan spesial kan begitu. Dan sekarang saya kan tanya siapa perempuannya, buktikanlah. Kalau emang betul saya punya orang ketiga, saya dikatakan selingkuh, buktikan aja gitu, jangan ngomong-ngomong doang gitu. Saya kurang respect jadinya kalau begitu. Kak Pablo, tapi apa yang Kak Pablo sampaikan ini tentang penjelasan Kak Pablo udah disampaikan ke Kak Ray belum sih? Maksudnya dijelasin yang sebenarnya kayak gimana tentang orang ketiga? Ini ya, saya udah sampaikan ke dia pada saat kemarin itu melalui voice note, saya sudah sampaikan ke dia. Saya bilang tolong udah jangan di media. Dia kan sekarang kita mau melihat nih, dari situ aja kita sudah bisa menilai bahwa benar nggak dia itu niatnya mau baik-baik dengan kita atau tidak, kan begitu, dengan saya atau tidak. Saya sudah sampaikan kalau memang ini mau diselesaikan secara baik-baik, udah jangan pakai media-media, kita selesaikan secara kekeluargaan, selesai gitu. Saya akan cari waktu untuk ketemu. Belum apa-apa tiba-tiba saya dibikinin satu video khusus untuk menanggapi voice note saya gitu. Itu tuh apa gitu, mau ngapain begitu, tuh tujuannya apa gitu. Itu yang perlu dipertanyakan kan. Beberapa minggu yang lalu juga Bang Rasman sempat ketemu Ray juga di salah satu program TV. Iya betul. Nah di situ kan juga Ray secara tidak langsung meminta untuk bisa nggak sih ketemu dengan Pablo untuk menyelesaikan bersama dengan Bang Rasman sendiri. Nah Pablo sendiri seperti apa Pablo untuk menyelesaikan hal ini dengan Ray? Gini, kalau dia memang niat mau bertemu, harusnya dia nurut sama saya. Saya itu begitu masih suaminya. Saya bilang jadi harus ya dari awal saya bilang jangan pakai media-media. Nanti kita akan bertemu, kita akan selesaikan. Harusnya dia ikuti kalau memang dia niat mau bertemu. Tetapi dia sengaja bikin video voice note saya di ungkap. Dia bukan mau ketemu, dia cuma mau mau pansos lah kalau bahasanya bahasa teman-teman ya gitu. Nah saya sekarang begini, saya sudah memberikan kuasa ke Bang Rasman, kuasa sebagai kuasa hukum saya. Kalaupun dia memang tidak bisa berhubungan dengan saya, dia kan bisa berhubungan dengan Bang Rasman gitu. Kenapa harus ngotot sekali lewat media gitu. Dia sendiri untuk menyelesaikan permasalahan ini juga menggunakan kuasa hukum kan, si Insang kan gitu. Insang itu sebelumnya adalah teman saya gitu ya. Itu Insang teman saya, bahkan dia kenalnya juga dari Insang. Ini ada apa? Ini jangan-jangan Insang nih yang ngajar-ngajarin nih kalau menurut saya nih. Insang jadi kuasa hukum juga harusnya ya begini ya, kuasa hukum dinilai kualitasnya itu ketika dia bisa mendamaikan dua orang yang lagi berseteru, bukan malah memperkeruh suasana. Saya menilai nih Insang juga ada perannya nih untuk sengaja bikin keluarga rumah tangga saya itu makin kisruh gitu. Kalau Bang Rasman berulang kali selalu mengingatkan jangan sampai bercerai, ayo duduk bareng. Bang Rasman tuh bahkan pernah di Polda itu dudukin saya bareng sama Ray gitu. Sementara si Insang justru malah ngundang wartawan, konferensi pers. Apa tujuannya apa itu? Kak Pablo, ada statement dari Kak Pablo bilang katanya udah jijik sama Kak Ray. Ini udah sampai segitunya Kak? Udah jijik? Iya, ada statement di media yang bilang Kak Pablo ini udah jijik sama Kak Ray. Bener nggak sih ada statement katanya seperti itu yang keluar? Udah jijik katanya. Itu kata siapa? Ada statement seperti itu dari Kak Ray.
Katanya Kak Pablo ngomong kayak gitu. Lah berarti itu kan persepsi dia sendiri kan. Itu yang dia sengaja membuat persepsi seperti itu kan untuk menjatuhkan karakter saya gitu, untuk merusak karakter saya. Seolah-olah saya berlaku yang tidak baik terhadap seorang istri, seorang wanita. Itu kan baru seperti itu. Kan itu udah ya ngaco lah kalau menurut saya lah gitu. Tadinya saya sebenarnya males nganggapin begini-begini, cuma saya nggak tahan. Semua rekan-rekan saya, rekan-rekan pengacara, rekan bisnis saya di luaran semua pada nanya. Gitu. Kan kita jadi malu gitu kan dalam keadaan rumah tangga kita begini terus diumbar-umbar kepada orang-orang gitu. Rasanya nggak baik aja gitu menurut saya. Kak, apa sih yang mau disampaikan Kak ke Kare? Ya saya sudah sampaikan. Saya pasti ini saya buat janji ini untuk seluruh teman-teman wartawan. Saya pasti akan kembali ke rumah itu. Saya pasti tetap akan bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tetapi saya ingin dia juga saat ini yang masih sebagai istri saya secara hukum, saya pengen nurut dulu gitu sama saya. Udah nggak usah pakai media-media gitu. Teman-teman wartawan juga kalau bisa ya membantu lah gitu. Jangan terlalu ya saya nggak tahu ya, mungkin juga ada teman-teman wartawan yang menggosok-gosok dia juga, saya nggak paham ya. Tapi yang saya minta udah jangan media-mediaan dulu deh gitu. Udah cukup semuanya saya rasa. Oke, cukup ya. Baik, makasih ya Dinda ya. Makasih Pablo. Sehat ya. Sehat-sehat Adinda ya. Ya, assalamualaikum. Ya siapa? Oke, jadi sikap kami dari bahasa itu, kita akan segera somasi pemilik channel itu, karena memang saya lihat memang rambutnya panjang itu Master Chief. Saya memang nggak tahu ya siapa itu, tapi saya dikirim Pablo, saya lihat. Terus yang kedua, sebenarnya saya sudah berkali-kali, kan Pablo udah bilang pernah saya dudukkan gitu. Nah, Ray, saya bilang, Ray, ketika di salah satu TV swasta itu saya ingatkan, Ray, Pablo minta itu YouTube channel pribadi kamu turunkan, terus ngomong ke saya, terus jangan pakai pengacara. Oh, dia bilang, saya nggak percaya bang. Terus kalau saya pengacara nggak dipercaya, terus siapa? Nah sekarang Pablo sendiri kan. Nah kalau dia nurut kemarin, nggak mungkin bulat seperti ini bercerai. Dia marah terus gitu. Nah akhirnya terjadi seperti ini. Nah kalau begini, dia datang ke rumah, mungkin dia akan kumpul dokumen lalu mereka bercerai. Tapi saya akan upayakan agar mereka bisa bersama kembali. Pada intinya Ray, komunikasilah dengan saya, masih ada waktu sebelum Pablo selesai asimilasi dan mendapatkan PB, pembebasan bersyarat. Kalau nanti tidak juga diikuti kemauan Pablo, saya khawatir rumah tangga ini retak menjadi pecah. Saya tetap ingin berdamai. Saya nggak menjelekkan kuasa hukum A, kuasa hukum B. Tapi yang pasti menurut saya, Insang kalau dia kuasa hukum, wajar komunikasi dengan saya. Karena kami sama-sama kuasa hukum. Dia nggak komunikasi ke saya. Ray juga komunikasi ke saya karena ada di salah satu TV swasta. Pablo udah terang dia mengatakan, bahkan katanya saya nggak mampu menunjukkan surat kuasa. Masa saya tenteng-tenteng surat kuasa saya? Jadi saya juga heran, Ray, kalau memang ingin rumah tangga utuh, udah stop itu YouTube, stop wawancara, komunikasi dengan saya. Terus apa yang disampaikan Pablo yang pribadi, saya nggak mungkin ungkap di media, itu jawab dan selesaikan. Maunya apa gitu? Karena mau Pablo udah saya bilang, mau Pablo ini Ray. Nah, terus dia bilang, oh saya nggak bisa ngomong sama abang, saya tunggu dia keluar. Loh dia sudah keluar, dia nggak mau ngomong, terus gimana? Nggak mau jumpa. Jadi prinsip Pablo sekarang turunkan itu, kemudian ada sesuatu yang saya sampaikan itu agar itu diselesaikan lah, kalau istilahnya dibagilah gitu kan. Nah jadi kalau setelah itu ya mungkin kenapa Pablo sampai minta itu dibagi, berarti ada sesuatu dong. Saya nggak tahu apa yang mau dibagi nih, karena Pablo juga nggak bisa saya sebut ke kalian kan. Tapi intinya udah sampai ke sana. Ini masih ada ruang loh, masih ada ruang. Pablo masih asimilasi, dia di Jakarta Timur. Nah Pablo nggak mau ketemu. Tadi juga dia bilang, aku kalau ada Ray bang, aku nggak mau, kata dia. Nggak ada, saya sterilkan, makanya kita buat di kantor ini. Karena kalau ada Ray, kita nggak mau. Nanti Ray tiba-tiba nyelonong, dia nggak mau. Nah jadi pada prinsipnya, Ray masih ada waktu untukmu, adikku, komunikasi dengan aku, biar aku selesaikan persoalan kalian. Tolong YouTube channel Ray Utami itu turunkan.
Kemudian yang disampaikan Pablo untuk dipikirkan yang saya sebut angka kemarin itu diselesaikan dengan baik, bicara ke saya. Setelah itu tunggu Pablo datang ke rumah. Kalau ada pribadi kita selesaikan. Oke? Cukup. Terima kasih.